Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Afrozi. Jurusan saya Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Kiai Hamzan Wadi Nahdlatul Ulama Anjani Lombok Timur. Dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Hasanah Effendi MIKOM. Saya doakan dimanapun beliau berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai beliau. Public speaking atau berbicara di depan orang banyak bukanlah hal yang mudah, bahkan bagi orang yang profesional dalam berbicara. Tetapi ada langkah-langkah penting yang perlu kita pahami sebelum kita berpublic speaking. Yang pertama, tentukan tujuan berbicara. Artinya, sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada audiens, kita juga harus memahami dulu apa yang akan kita sampaikan, apakah tentang informasi, atau tentang meyakinkan audiens, atau bahkan tentang menghibur. Jadi sebelum kita menyampaikan itu kepada audiens, kita harus pahami dulu apa yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Kemudian yang kedua, kenali audiens kita. Artinya, sebelum kita menyampaikan suatu informasi itu kepada audiens kita, jadi kita harus kenali dulu audiens kita. Apakah audiens kita itu anak muda, anak kecil, atau bahkan orang tua. Nah, bagaimana kemudian kalau nanti orang tua ataupun anak kecil, anak muda yang menjadi audiens kita, bagaimana kemudian cara kita menyampaikannya? Jadi, yang kedua adalah kita harus kenali audiens kita. Dan yang ketiga, kita harus menguasai materi. Artinya, jangan sampai materi tersebut cuman kita hafalkan saja, tapi tidak kita pahami. Artinya, kita harus kuasai materi, baik itu dari segi isi, ataupun poin-poin pentingnya nanti. Biar apa? Biar nanti ketika kita menyampaikan, kita tahu apa yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Dan yang keempat, susun alur bicara. Baik dari pembukaannya, isinya apa, poin-poinnya apa, kemudian penutup. Artinya sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada audiens, kita sudah memahami alur daripada apa yang kita ingin sampaikan. Kemudian, dan yang kelima adalah latihan. Jadi sebelum kita menyampaikan suatu informasi kepada audiens kita, jadi kita harus latihan dulu. Baik itu dari latihan berbicara sendiri ataupun berbicara di depan cermin. Seperti contoh ini. Nah, betul sekali. Seperti itu. Jadi, latihan itu juga sangat penting sebelum kita menyampaikan sesuatu informasi kepada audiens kita. Kemudian yang keenam, atur bahasa tubuh dan suara kita agar kelihatan tidak kaku seperti ini. Nah, jadi perlu sekali untuk kita membahasakan tubuh kita, menggerakkan tangan kah atau mata kita kah terhadap audiens agar tidak terlalu kaku seperti ini. Jadi perlu sekali kita menatap mata audiens kita, juga menggerakkan tangan kita ketika kita berbicara. Itu sangat menarik bagi audiens. Kemudian yang ketujuh, siapkan mental dan percaya diri. Tarik nafas dulu sebelum menyampaikan sesuatu kepada audiens. Agar apa? Agar tenang rasanya. Kemudian teknik-teknik kita tarik nafas juga pernah kita diajarkan oleh dosen kita, selaku dosen public speaking, yaitu Bapak Hasanah Effendi. Kemudian teknisnya itu kalau nggak salah 4-4-2. Tarik nafas 4 detik. Keluarkan 4 detik, ulangi selama 2 kali. Rasanya rileks sekali. Dan itu 7 poin penting sebelum kita berpublic speaking, teman-teman. Semoga kita semua bisa mempraktikkannya. Salam saya dari mahasiswa KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Mohon maaf bila ada kekurangan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.